Kisah selanjutnya tentang popularitas dan napaktilas karir Nike Ardilla di kancah musik Indonesia. Kisah ini pernah dimuat di majalah Popular nomor 35 yang terbit pada bulan Desember 1990, dan berikut ulasan dari kisah ini selengkapnya. Mulanya ia hanya ingin seperti Nicky Astria, tapi produser tidak setuju ia menjadi Astrina. Pilihan Ardilla ternyata membawa hoki buatnya. Ketika pertama kali ia nongol di pentas musik Indonesia, hampir tak ada orang yang menduga Nike Ardilla bakal bisa sepopuler sekarang ini. Banyak orang, juga para pengamat musik, menganggap Nike hanyalah satu dari sekian pendatang baru yang tak memiliki modal dasar sebagai penyanyi, seperti materi vokal dan teknik menyanyi yang benar, kecuali tampangnya yang memang menawan. Umumnya faktor wajah menawan inilah memang tren bagi pendatang baru di dunia keartisan kita. Karena itu, meskipun pada akhirnya Nike berhasil menembus langit popularitas, toh ada yang menganggap semua itu karena Dewi Keberuntungan sedang berpihak padanya. Sejujurnya, Nike alias Keke, begitu panggilan akrabnya, memang tidak bercita-cita muluk. Misalnya ingin menjadi seorang Aretha Franklin yang tersohor dengan bluesnya. Tidak juga menjadi seperti Emilia Contessa, penyanyi nasional yang dikenal memiliki karakter vokal yang khas. Lalu apa cita-cita Nike di pentas nyanyi? Saya ingin mengikuti jejak Nicky Astria, akuinya. Ditemukan oleh pemandu artis Denny Sabri, Nike lalu tidak berkeberatan ketika namanya diganti dengan Nike Astrina. Waktu itu saya senang karena ada miripnya dengan penyanyi yang saya kagumi, tuturnya. Lewat tangan pencari bibit yang juga pengorbit Nicky Astria ini, Nike Astrina lalu setuju diajak jalan untuk diperkenalkan pada dunia yang ingin digelutinya. Saya sering menjadi penyanyi pendamping di panggung musik kecil-kecilan, ucapnya. Tahun 1986, Nike Astrina mulai mendapat pengalaman mengenai studio rekaman lewat album Bandung Rock Power, produksi Billboard. Album rame-rame seperti itu juga digarapnya pada tahun 1988 dalam soundtrack film Gadis Foto Model. Dalam film yang dibintangi Cut Irna itu, ia juga ikut mendukungnya sebagai figuran biasa. Meski saat itu nama Nike belum masuk hitungan, tapi lewat Arista Record yang merekam soundtrack itulah, kelak nasib gadis ini berubah. Waktu itu saya diajak Kang Denny ke Jakarta menemui Om Deddy Dores yang butuh penyanyi untuk lagunya Seberkas Sinar. Setelah dirasa cocok, saya lalu dibawa ke produsernya, kenang Nike tentang tangga pertama perjalanan karirnya. Produser Arista Record itu pula menurut Nike yang mengganti namanya dari Nike Astrina menjadi Nike Ardilla. Alasannya, kalau pakai nama semula mirip dengan nama Nicky Astria, produser itu tidak mau karena kesannya seperti sengaja mengikuti Nicky Astria, tuturnya tentang peristiwa 1989 itu. Apalah artinya nama, begitu kata William Shakespeare. Tapi nyatanya, meski tidak banyak yang dilakukan oleh Nike, kecuali rekaman sehari di studio, dengan tambahan Ardilla di belakang namanya itu, Seberkas Sinar meledak di tangannya, dan membiaskan sosoknya ke segala arah, hingga dikenal ke seantero negeri ini.
Tuhan Maha Besar. Seberkas sinar album perdana Nike Ardilla itu laku tak kurang dari 300.000 buah, sehingga tidak berlebihan bila tahun 1989 dianggap merupakan tahun emas bagi Mojang Bandung kelahiran 27 Desember 1975 ini. Dari hasil kesuksesan album tersebut, Nike mendapatkan bonus mobil Kijang Super. Seperti mimpi rasanya, karena saya sendiri tidak paham kalau lagu itu laku dan saya jadi dikenal orang, ucapnya. Setelah seberkas sinar, Nike Ardilla agaknya semakin kukuh di tangan Dedi Dores. Buktinya, album keduanya Bintang Kehidupan meledak di pasaran, bahkan menjadi bom musik jenis pop rock dekade 90. Melalui angka penjualan melebihi target 300.000 buah, Nike Ardilla selain meraih BASF Award 90, ia juga mendapatkan hadiah untuk keliling Eropa bersama penyanyi pujaannya, Nicky Astria. Kesuksesan yang diraih oleh Nike Ardilla ini tidak serta-merta membuat dirinya lupa diri dan menjadi sombong. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nike Ardilla sendiri, bahwa kepopulerannya ini hanyalah sementara. Dan memang benar, kepopuleran Nike Ardilla itu hanya sementara di kancah dunia, tapi kenangan tentangnya akan selalu hidup dan dikenang sepanjang masa. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.